Buntut penonton rusuh, FIFA hukum Senegal dan Nigeria. FIFA menjatuhkan sanksi kepada juara Piala Afrika yakni Senegal dan Nigeria untuk memainkan satu pertandingan di stadion tertutup setelah terjadinya kerusuhan penonton saat laga playoff Piala Dunia 2022 pada bulan yang lalu. Senegal dikenai denda sebesar 175.000 franc Swiss atas beberapa insiden, termasuk pendukungnya yang menyerbu ke lapangan, menggelar spanduk bernada ofensif dan dianggap gagal menegakkan peraturan dan ketertiban di stadion. Sementara itu Nigeria juga terkena sanksi serupa, yakni berupa 1 kali pertandingan di stadion tertutup dan juga denda sebesar 150.000 franc Swiss. Manchester United tak sabar dilatih oleh Erik ten Hag. Diego Dalot antusias dengan ditunjuknya Erik ten Hag sebagai manajer baru Manchester United. Dia menyebut rekan timnya sudah tak sabar dilatih ten Hag. Ekspektasi tinggi dibebankan kepada ten Hag ketika nanti tiba di Old Trafford. Dia diharapkan mampu membangkitkan kejayaan Manchester United yang runtuh sejak ditinggalkan oleh Sir Alex Ferguson pada tahun 2013. Leonardo Bonucci lebih subur daripada Messi. Leonardo Bonucci belum lama ini mencetakkan brace untuk membantu Juventus mengalahkan Venezia. Bonucci kini sudah mengoleksi 5 gol di Liga Italia dari total 21 penampilan. Jumlah gol tersebut lebih banyak daripada Messi yang baru mencetakkan 4 gol bersama lingkungan Prancis saat berkostum PSG. Penampilan apik dari Bonucci itu seperti kado ulang tahunnya dan dia kini sudah menginjak usia 35 tahun pada tanggal 1 Mei kemarin. Vlahovic tak subur, salahkan permainan Juventus. Dusan Vlahovic dianggap tidak terlalu produktif bersama Juventus. Dia mampu mengoleksi 20 gol dari total 24 laga bersama Fiorentina sebelum jendela bursa transfer Januari. Namun kini Vlahovic baru mengemaskan 7 gol dari total 17 laga bersama Juventus. Jumlah gol itu tentu saja dirasa jauh dari harapan meski sempat tampil gacor di awal-awal. Taginardi selaku mantan pemain Juventus merasa penurunan ketajaman Vlahovic disebabkan sistem permainan dari Juventus. Dikutip dari Football Italia, banyak Juventini yang tidak senang dengan keputusan taktis dari sang manajer. Xavi konfirmasi Gerard Pique kini cedera. Manajer Barcelona Xavi Hernandez membeberkan alasan mengapa ia menarik keluar Gerard Pique lebih awal saat berhadapan dengan Mallorca. Ia mengkonfirmasi bahwa sang bek mengalami cedera. Menurut Xavi, awalnya Pique tidak mengalami masalah dengan cedera. Ia tampil dengan apik sejak awal laga. Namun di pertengahan babak pertama, ia mulai tidak merasa nyaman sehingga ia minta diganti. Frenkie de Jong frustasi Barcelona puasa gelar. Frenkie de Jong mengungkapkan rasa frustasinya di Barcelona. Gelandang asal Belanda itu mengakui bahwa Blaugrana belum bisa bersaing untuk gelar juara. Barca gagal total meraih trofi pada musim kali ini. Los Solos tersingkir di panggung Eropa serta tidak bisa bersaing di kompetisi domestik. Paling baru, Barcelona harus mengakui keberhasilan Real Madrid menjuarai La Liga Spanyol. Los Blancos menyegel titel kampiun dengan 4 pertandingan tersisa. Dia menilai Blaugrana masih kurang oke dalam perebutan gelar juara. De Jong sendiri baru mencicipi 1 trofi Copa del Rey sejak bergabung ke Barcelona pada tahun 2019 yang lalu. Ex-bintang Ajax tersebut berharap bisa menambah trofi dengan seragam Los Solos pada musim depan. Tanpa Pedri, Barcelona tidak bisa apa-apa. FC Barcelona saat ini bisa dibilang sedang dalam kondisi yang kurang baik. Sejak kemenangan 4-0 atas Real Madrid di Santiago Bernabeu, tim besutan dari Xavi Hernandez itu mengalami penurunan. Barca tersingkir dari Liga Eropa oleh Eintracht Frankfurt dan telah menderita 2 kekalahan di kandang dari Cadiz dan juga Rayo Vallecano. Ada banyak faktor yang menyebabkan penurunan ini. Selain dari hasil, ada satu faktor yang menonjol, yakni absennya Pedri. Pemain asal Spanyol itu telah melewatkan hampir setengah musim karena cedera. Statistik mengatakan saat bermain bersama Pedri di lapangan, Barcelona tidak pernah kalah di La Liga. Ketidakhadiran Pedri tidak hanya tercermin dalam hasil, tetapi juga dalam penampilan tim. Barcelona tidak dapat menemukan pemain untuk membuat perbedaan di posisi gelandang.
Setan Merah berhasil atasi Brentford. Manchester United memetik 3 poin penting dari Brentford dalam lanjutan Liga Inggris setelah menang 3-0. United unggul 1-0 di babak pertama lewat gol dari Bruno Fernandes. Dan babak kedua berjalan lebih baik untuk Setan Merah. 2 gol tambahan diciptakan oleh lewat eksekusi penalti dari Cristiano Ronaldo dan juga gol dari Rafael Varane. Manchester United kini mengoleksi 58 poin, namun tidak beranjak dari posisi 5 klasemen sementara. Langkah Setan Merah untuk tembus keempat besar tetap sangat sulit, mengingat masih harus berharap kepada Arsenal dan juga Tottenham yang berada di atas mereka. Rangnick lega saksikan laga kandang terakhir di Manchester United musim ini. Ralf Rangnick telah dibuat frustasi oleh skuad Manchester United yang membuatnya menunggu hingga laga terakhir di Old Trafford musim ini untuk penampilan terbaik mereka. Dimainkan dengan latar belakang kemarahan penggemar terhadap keluarga Glazer. Pertandingan kandang terakhir dari musim yang menyedihkan berakhir dengan kemenangan 3-0 atas pasukan dari Thomas Frank. Rangnick mengatakan bahwa pertandingan tersebut mungkin adalah salah satu penampilan terbaik Manchester United dalam 6 bulan terakhir. Ronaldo berpeluang bukukan rekor yang baru lainnya. Bintang Manchester United Cristiano Ronaldo berpeluang memecahkan rekor lainnya setelah pertandingan melawan Brentford. Sebagai seorang veteran yang berusia 37 tahun atau lebih, itu berarti dia sudah menyamai prestasi dari Johnny Hancock pada musim 1955-1956 yang juga mengantongi 18 gol. Seperti yang dikutip dari laman resmi klub, dengan 1 gol penaltinya tersebut membuat dia telah mencetakkan 10 gol sejak pergantian tahun, dan jumlah golnya di Liga sama dengan musim terakhirnya di Manchester United sebelum ia pindah menuju Real Madrid. Arsenal punya modal bagus menuju derby London Utara. Arsenal mempunyai modal bagus menjelang derby London Utara. The Gunners dan Tottenham bersaing ketat untuk bisa finish di 4 besar. Dalam lanjutan Liga Inggris, Arsenal memetik kemenangan atas West Ham United, dan dengan tambahan 3 poin tersebut, Arsenal kini mengumpulkan 63 poin dari hasil 34 kali bermain. Tim asuhan dari Mikel Arteta itu unggul 2 angka dari The Lilywhits yang berada di posisi kelima klasemen sementara. Arsenal akan melawan Tottenham pada tanggal 13 Mei mendatang, dan laga itu bisa menjadi penentu tim yang akan finish di 4 besar. Sebelum melawan Spurs, Arsenal masih harus berhadapan dengan Leeds United terlebih dahulu pada akhir pekan ini. Everton tetapkan harga jual dari Richarlison. Everton sudah ambil ancang-ancang untuk menjual Richarlison. Mereka terpaksa menjual sang striker. Ini disebabkan mereka kini berada di zona degradasi. Jika mereka terdegradasi, mereka harus menjual sejumlah aset mereka. Richarlison dilaporkan menjadi salah satu pemain yang bakal dijual, dan Everton tidak akan mematok harga yang terlalu mahal untuk Richarlison. Striker timnas Brasil itu kontraknya habis di tahun 2024. Jadi Everton tidak bisa membandrolnya dengan harga yang terlalu tinggi. Mereka kabarnya siap melepaskan sang striker jika ada yang berani menawar 50 juta pound sterling. Kini giliran AC Milan pantau sepak terjang Riyad Mahrez. Pemain sayap Manchester City yakni Riyad Mahrez dikabarkan menjadi target utama bagi AC Milan. Mahrez sedang menjalani momen fantastis di Manchester City. Namun masa depan Mahrez di Etihad Stadium mengalami ketidakpastian. Kontraknya akan berakhir pada Juni 2023 atau tepatnya tersisa 1 tahun lagi. Sebelumnya ada Chelsea, Barcelona dan juga Juventus dikaitkan dengan ex-pemain Leicester City tersebut. Menurut Tuttosport Rossoneri, tim terbaru yang menunjukkan minat kepada pesepak bola berusia 31 tahun tersebut. AC Milan ingin memperdalam skuad mereka agar bisa bersaing di Liga Champions pada musim depan. Liverpool bakal perpanjang kontrak dari James Milner. Kontrak Milner di Anfield Stadium akan habis pada musim panas nanti. Beredar kabar bahwa ia akan pergi begitu musim 2021-2022 berakhir. Namun The Telegraph mengklaim bahwa Milner berpotensi bertahan lama di Liverpool. Ia dikabarkan mendapatkan kontrak tawaran baru dari Liverpool. Menurut laporan itu, Jurgen Klopp sendiri yang meminta Milner untuk bisa bertahan di Anfield. Klopp menilai sang gelandang masih punya kontribusi yang besar bagi timnya, meski usianya sudah memasuki angka 36.
Liverpool sudah menawarkan kontrak yang baru kepada Milner. Sang gelandang diberi tawaran kontrak berdurasi 1 tahun, dan saat ini Milner masih mendiskusikan kontrak tersebut bersama sang agen. Namun Milner dikabarkan tertarik untuk bisa lebih lama membela The Reds. Mohamed Salah diklaim mulai pertimbangkan tinggalkan Liverpool. Kontrak Mohamed Salah bersama Liverpool memang baru berakhir pada tahun 2023 mendatang. Namun kabar kepindahan penyerang asal Mesir itu dari Stadion Anfield terus beredar. Pasalnya The Reds belum juga mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan mantan winger Chelsea tersebut. Negosiasi perpanjangan kontrak pemain berusia 29 tahun itu terus dilaporkan mengalami jalan buntu. The Telegraph mengklaim Salah dilaporkan tidak memiliki niat untuk memperpanjang kontrak bersama klub asal Marseille tersebut. Bahkan Salah mulai mempertimbangkan untuk merasakan tantangan baru di Spanyol ataupun di Prancis. Arsenal siapkan tawaran perdana untuk Alvaro Morata. Nama Morata belakangan ini dikaitkan dengan Arsenal. The Gunners dilaporkan tertarik untuk memenang pemain yang sedang dipinjam Juventus tersebut. Tutu Juve melaporkan bahwa Arsenal benar-benar serius ingin meminang Morata. Mereka sudah menyiapkan tawaran untuk sang striker. Laporan itu mengklaim bahwa Arsenal cukup optimis bisa mengamankan jasa dari Alvaro Morata di bursa transfer kali ini. Ini disebabkan Morata akan dipulangkan oleh Juventus ke Atletico Madrid setelah mereka memiliki Dusan Vlahovic di lini serang mereka. The Gunners dilaporkan sudah menyiapkan tawaran untuk Atletico Madrid. Mereka berencana memboyong Morata dengan tebusan sebesar 30 juta euro. Lautaro Martinez masuk dalam daftar belanja Manchester United. Manchester United sedang mencari striker yang baru. Mereka butuh juru gedor baru karena mereka akan ditinggalkan Edinson Cavani di musim panas ini. Dilansir dari Marco Barzaghi, Manchester United kini mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka mencoba untuk membajak Lautaro Martinez dari Inter Milan. Menurut laporan tersebut, Manchester United dan Erik ten Hag menginginkan Lautaro masuk ke dalam lini serang mereka. Striker asal Argentina itu sudah terbukti ketajamannya di Liga Italia, dan ia bahkan sukses mengantarkan Inter Milan menjuarai Serie A pada musim yang lalu. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah menyiapkan tawaran yang menarik untuk Inter Milan. Mereka berencana mengajukan tukar tambah untuk Lautaro Martinez. Manchester United menawarkan uang sebesar 50 juta euro plus Anthony Martial untuk ditukar dengan Lautaro Martinez. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.